Selamat malam pemirsa, nilai tukar rupiah semakin mendekati 17.000 per dolar Amerika. Saat ini ketegangan geopolitik baru dari dampak invasi Amerika Serikat ke Venezuela dan rencana ke Greenland diduga bisa membuat nilai tukar rupiah semakin tertekan. Indonesia perlu mengantisipasi dampak ketegangan baru geopolitik ini, terutama menjaga nilai tukar rupiah dan stabilitas perekonomian. Pemirsa, bersama saya Leonard Samosir, inilah Top Ekonomi. Setelah memimpin serangan ke Venezuela, Presiden Amerika Serikat Donald Trump melanjutkan aksi provokatifnya ke Greenland. Dan sebagaimana diisyaratkan oleh Trump, besar kemungkinan aksi provokatif itu akan berlanjut juga ke Iran. Akan seperti apa aksi beruntun Trump ini berdampak terhadap ekonomi dunia, khususnya juga kepada nilai tukar rupiah. Pemirsa, pekan ini beberapa peristiwa berdampak pada pergerakan dolar Amerika yang berimbas pada fluktuasi nilai tukar rupiah. Menurut sumber kantor berita Reuters, saat ini dolar sedang mendapat angin segar setelah calon pengganti Gubernur Bank Sentral Amerika Serikat, The Fed, adalah sosok yang ternyata diinginkan pasar. Chairman The Fed, Jerome Powell, yang akan selesai masa jabatannya tahun ini, 2026, diprediksi akan diganti oleh Kevin Warsh, salah satu anggota Gubernur The Fed. Sementara loyalis Presiden Trump, Kevin Hassett, yang dianggap bukan selera pasar, diprediksi dipertahankan Trump di Gedung Putih. Isu lain yang mempengaruhi kekuatan atau otot dolar Amerika Serikat adalah aksi provokasi Amerika Serikat yang mengancam 8 negara Uni Eropa dengan tarif baru yang tinggi kalau tidak setuju dengan rencana Amerika Serikat menguasai Greenland. 8 negara yang diancam Trump itu adalah Finlandia, Denmark, Jerman, Prancis, Inggris, Belanda, Swedia, dan Norwegia. Trump mengancam akan menerapkan tarif 10% mulai 1 Februari dan kemudian menjadi 25% mulai 1 Juni kalau 8 negara Eropa itu menentang pencaplokan Greenland oleh Amerika. Faktor lain yang bisa berdampak pada penguatan dolar Amerika yang berimbas pada fluktuasi nilai tukar rupiah adalah rilis data makroekonomi Amerika Serikat. Data ekonomi yang akan dirilis akhir Januari ini atau awal Februari diperkirakan akan memberikan angin segar bagi dolar Amerika. Pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat yang luar biasa untuk ukuran negara dengan GDP terbesar di dunia diperkirakan berlanjut. Kuartal ketiga 2025 ekonomi negara Paman Sam itu tumbuh di angka 4,3%. Jika kuartal keempat yang lalu juga tumbuh tinggi, maka jelas raksasa ekonomi dunia itu sedang terus tumbuh membesar. Dolar Amerika pun bisa semakin perkasa. Kekuatan dolar juga akan dipengaruhi oleh rilis data ekonomi Uni Eropa dan Asia yang akan segera dirilis akhir bulan ini atau awal bulan Februari. Semua mata memandang pertumbuhan ekonomi Tiongkok yang melanjutkan tren pelemahan sejak pandemi. Pelemahan ekonomi rival utama Amerika Serikat ini di atas kertas bisa berdampak pada semakin menguatnya nilai tukar dolar. Dari dalam negeri, pemirsa, otot rupiah sedang dipertaruhkan. Hari ini dan Rabu besok, Bank Sentral akan menggelar rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia. Diperkirakan dalam RDG itu, Bank Indonesia akan kembali mempertahankan BI rate di level 4,75%. Isu pelemahan rupiah diperkirakan akan menjadi salah satu isu utama dalam RDG BI pekan ini. Masih ada lagi faktor yang bisa berdampak pada pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika, yaitu dampak ekonomi pasca penguasaan Amerika Serikat atas minyak Venezuela. Pasokan minyak Venezuela ke Tiongkok langsung dihentikan Amerika, padahal Venezuela dan Amerika Latin adalah peringkat kelima pemasok minyak terbesar ke Tiongkok. Kalau perekonomian Tiongkok terganggu karena blokade minyak Amerika Serikat itu, maka bisa merembet ke Indonesia karena Tiongkok adalah tujuan utama ekspor Indonesia dan rupiah bisa terdampak. Ada satu lagi pemirsa, aksi Trump yang berpotensi dilakukan dalam waktu dekat, yaitu menyerang Iran, salah satu negara produsen minyak terbesar dunia. Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk pertama kalinya menyatakan perlunya kepemimpinan baru di Iran. Sinyal Trump ini jika terjadi akan menjadi sumber ketegangan baru di pentas geopolitik dunia. Jika Amerika Serikat menyerang Iran, maka dua pemasok minyak utama ke Tiongkok dalam penguasaan Amerika Serikat. Boleh waspada pemirsa, boleh juga tetap optimis. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa pada awal pekan ini mengatakan rupiah bisa menguat lagi dalam sekitar 2 pekan ke depan, meski sempat mendekati level 17.000 per dolar. Namun arus modal asing yang masuk ke pasar modal yang mendorong indeks harga saham gabungan Bursa Efek Indonesia ke rekor tertingginya sepanjang sejarah diperkirakan akan membawa arus dolar masuk ke Indonesia dan rupiah pun akan kembali stabil. Jadi pemirsa, pertanyaannya, rupiah melemah atau dolar menguat? Indonesia harus apa?
Top Ekonomi akan kembali setelah yang satu ini. Tetaplah bersama kami. Dan pemirsa, malam ini telah hadir 4 orang narasumber, 3 orang hadir secara fisik dan 1 orang hadir lewat sambungan telekonferen. Saya perkenalkan dulu narasumber saya di Studio 1 Metro TV. Di sebelah saya adalah tenaga ahli utama Kantor Staf Kepresidenan Muhammad Putra Hutama. Mas Tama, selamat malam. Selamat malam, Mas. Terima kasih sudah hadir. Terima kasih. Kemudian juga telah hadir bersama kita Direktur Program dan Kebijakan Center for Policy Studies Prasasti, Peter Abdullah. Pak Peter, selamat malam. Selamat malam, Pak Leo. Terima kasih sudah hadir. Juga telah hadir bersama kita Chief Economist Permata Bank, Joshua Pardede. Pak Joshua, selamat malam. Selamat malam, Bang Leo. Terima kasih telah hadir. Dan juga bergabung bersama kita lewat sambungan telekonferensi pendiri Freedom Institute, Rizal Malarangeng. Bang Rizal, selamat malam. Selamat malam, Bung. Apa kabar? Selamat Baik. malam teman-teman yang di studio. Iya. Maaf nggak bisa hadir di studio nih. Tidak apa-apa, Bang Rizal. Yang paling penting adalah pemikiran Anda. Saya ingin bertanya langsung kepada Bang Rizal. Kalau saya lihat di latar belakang Anda kelihatannya bukan sedang di Davos begitu ya, membicarakan World Economic Forum. Tapi pertanyaannya, Bang Rizal, kalau Anda lihat yang dilakukan oleh Trump sejauh ini, apakah itu memang akan terpenuhi ketika Maduro sudah diambil dan Trump mengatakan akan mengambil Greenland, juga berpikir akan menguasai Iran? Menurut pengalaman Anda, apakah itu akan benar-benar dilakukan Trump, Bang Rizal, atau seperti apa? Baik, terima kasih. Kalau Anda sebut soal Davos, saya kira Davos ini mungkin menjadi salah satu Davos yang terpenting ya setelah puluhan tahun sejarahnya gitu. Presiden Trump lagi terbang ke Davos dan Pak Prabowo juga on the way to Davos tuh. Yeah. Dan akan beberapa topik yang akan sangat hangat dan ditunggu oleh semua peserta di sana. Jadi bagus tuh Anda perhatikan Davosnya. Nah, pertanyaan Anda soal politik dan barangkali pengaruh ekonominya ya, kan ini topik ekonomi. Tapi betul. Kalau soal Venezuela, saya kira pengaruhnya agak kecil ya, karena ini kan bukan termasuk negara besar gitu, dan produksi minyak juga, kalau kita bicara minyak kan less than 1 million barrel per year ya, kalau nggak per day ya. Jadi apa namanya kan memang lagi rusak tuh karena sosialisme ala Chavista. Jadi bisa berdebat soal baik dan buruknya tindakan Trump atau bagus dan benarnya buat masa depan Venezuela melepaskan diri dari diktatoran Chavismo gitu. Tapi pengaruh ekonomi saya kira jangka pendek hampir nggak ada itu. Kalau soal minyak pasti memperbaiki situasi minyak di Venezuela yang dinasionalisasi selama 3 dekade oleh rezim sosialis, kediktatoran sosialis kan nggak gampang. Jadi memang Greenland yang akan jadi faktor penting, tapi pengaruhnya ekonomi nggak langsung seketika saya kira. Kalau cuma sekedar tarif, Bang Rizal, kan sudah ya. Yang saya ingin tanyakan menurut pengamatan Anda, terutama ketika Greenland ini dan Iran ya, Greenland dulu nih Bang Rizal. Trump benar-benar akan mempertaruhkan hubungan dengan NATO atau seperti apa? Nah, kalau Iran nggak akan ada invasi lah, gitu kan. Kemarin aja karena ada demo yang meluas. Kalau Greenland is a very serious matter, karena ini kan payung security utama yang dipertaruhkan. NATO countries kan sebagai jangkarnya stabilitas politik global ya. Kalau kita mau bicara seperti itu 80 tahun terakhir gitu setelah Perang Dunia Kedua, dan kalau hubungan antara Amerika dan Uni Eropa memburuk, jangan lupa ini dua hubungan entitas politik dengan ekonomi terbesar. Total combined GDP-nya itu kan kurang lebih 50 triliun US dollar. Jadi Cina nggak setengahnya dari itu kalau digabung Amerika dan EU ya. Sehingga apapun yang terjadi kalau ada gejolak, pengaruh ekonominya pasti besar, tapi barangkali tidak seketika, dan barangkali kalau deeskalasi terjadi kan ini akan hilang seketika. Kalau soal nilai rupiah, saya kira banyak ahlinya di sini, itu lebih banyak berpengaruh terhadap bagaimana ekonomi Amerika, bagaimana Fed sekarang,
bagaimana pelemahan ekonomi Cina dan sebagainya. Jadi kalau geopolitiknya history is in the making, agak susah meramal dampak langsung pada ekonomi. Kan satu hal yang penting, ekonomi global membuktikan diri resilient, tahan terhadap banyak guncangan ya. Bukan cuma perang Ukraina, perang tarif Donald Trump itu kan dahsyat tuh. April tahun lalu semua orang menyangka bahwa ekonomi dunia akan bergejolak tajam. Ternyata enggak. Dan ekonomi tidak Amerika yang dikhawatirkan. Baik. Ekonomi Amerika juga begitu. Ya, terima kasih Bang Rizal. Nanti saya akan ke Anda lagi, tapi saya ingin ke Mas Tama dulu. Mas Tama, pemerintah sudah benar-benar bersiap tidak untuk skenario-skenario terburuk ya, kalau kemudian misalnya Trump benar-benar mencaplok Greenland, walaupun 8 negara dan Eropa dan NATO sudah mengatakan siap perang betulan. Kita sudah melihat ada pergerakan tentara. Lalu antisipasi kalau Iran benar-benar diperlakukan seperti Venezuela. Pemerintah Indonesia benar-benar sudah bersiap, sudah menghitung benar-benar, dan sudah menyiapkan langkah-langkah atau seperti apa? Ya, jadi kalau kita lihat ya Mas ya, kan di ngaruhnya ya nantinya ya terhadap nilai tukar, termasuk juga harga komoditas, itu kan ngaruhnya ke asumsi APBN kita ya. Jadi in case nanti nilai tukar rupiah kita yang diasumsikan di dalam APBN 2026 16.500 naik, itu pasti nanti akan ngaruh ke besaran subsidi dari BBM kita yang kita masih dari energi ya kita masih beberapa itu masih impor gitu ya. Ada beberapa juga yang pasca ada RDMP Balikpapan itu pun sebenarnya bisa dikurangi, tapi saya yakin pasti itu akan berpengaruh. Nah, namun demikian sebenarnya kita coba lihat juga ya, dari yang sekarang di angka 16.900 sekian harga hari ini kami lihat itu kan sebenarnya juga kalau kami bisa sedikit memberikan pandangan, saat ini juga kita sebenarnya ini siklus juga ya Pak ya. Kita siklus nilai tukar tuh biasanya di awal tahun itu sedikit terdepresiasi. Kenapa? Karena ada demand akan dolar tuh cukup tinggi ya. Pembayaran utang, pembayaran utangnya BUMN, perusahaan swasta dan itu utang-utang dolar begitu ya. Dan itu utang-utang dolar gitu ya. Termasuk juga jangan lupa ini udah dekat Ramadan. Ramadan, Idul Fitri itu pun kita ada permintaan daging sapi yang biasanya kita juga dapat dari impor. Tapi pertanyaan begini, pasti ada permintaan. Pemerintah bersiap tadi mempertahankan asumsi rupiah di 16.500 itu untuk APBN 2026 atau memang sudah bersiap juga untuk katakanlah mengubahnya jadi katakanlah 17.000? Pasti itu akan menyesuaikan ya, adjustment tuh pasti akan dilakukan sesuai dengan kondisi di lapangan, seperti apa nantinya, berapa besar nilai tukar yang nanti akan berpengaruh juga ke besaran subsidi energi kita, utamanya ya subsidi BBM, subsidi LPG yang kita masih dapatkan dari impor. Itu pasti akan disesuaikan, Mas. Tapi banyak juga beberapa hal ya, kita lihat kita masih optimis kok. Ini sebenarnya cyclical saja dan kita masih percaya bahwa perbaikan-perbaikan fundamental yang dilakukan termasuk revisi peraturan pemerintah terkait dengan perizinan berusaha PP 28 2025 yang menuju semakin pastinya dalam kepastian waktu berusaha termasuk simplifikasi proses perizinan. Saya berharap sih ini secara fundamental ekonomi emang selalu diperbaiki. Gitu. Pak Peter, di ilmu ekonomi kan ada istilah decoupling ya, ketika situasi politik itu terpisah dengan situasi ekonomi. Kalau Anda lihat sekarang, dikaitkan dengan nilai tukar rupiah yang hovering sekitar 17.000 per dolar, ini memang benar-benar murni karena kondisi geopolitik, ketegangan, dilakukan oleh Trump terutama, oleh Amerika Serikat, atau memang ekonomi dunia, dalam hal ini Amerika Serikat seperti tadi dalam data, memang sedang sangat kuatnya, sehingga memang ketika $1 17.000, ya memang itulah nilai wajarnya. Anda lihatnya seperti apa? Ya sebenarnya kalau kita lihat dari pergerakan dolar sejauh ini ya, sebenarnya dolar bukan dalam kondisi yang terkuat. Ya kalau kita lihat dari angka indeks dolar kan, angka indeks dolar di bawah 100 sekarang. Ya, artinya dolar terhadap mata uang kuat dunia itu relatif melemah. Sedang melemah. Terhadap misalnya terhadap euro, ya terhadap pound sterling. Nah memang agak anomali ketika dolar melemah terhadap mata uang dunia, termasuk juga terhadap mata uang secara umum di dunia, Indonesia
melemah terhadap dolar. Tetap melemah. Ya, makanya biasanya itu terbalik begitu ya? Biasanya ketika dolar itu melemah terhadap mata uang dunia, Indonesia ikut terapresiasi. Oke. Ya, ikut berjamaah sama yang lain. Itu kenapa Pak terjadi anomali itu? Kalau anomali ini kalau menurut saya ini lebih disebabkan ya, kalau untuk yang terakhir ini ada banyak hal ya. Kalau saya melihatnya kalau dilihat dari historisnya memang rupiah itu sangat terpengaruh dengan ekspektasi. Ya, ekspektasi terhadap rupiah kita sekarang menurut saya relatif rendah ya. Ada ekspektasi yang berlebihan bahwasanya pelemahan rupiah ini akan berlanjut. Ya, sehingga para pelaku ekonomi itu banyak yang berjaga-jaga, terutama untuk mengantisipasi siklus di mana kita tahu pada sekitar bulan April Mei itu biasanya permintaan akan dolar itu akan sangat besar. Ya, memang di periode itu Maret, April, Mei itu biasanya kan pembayaran dividen dan sebagainya ya. Yang itu juga harus berbentuk dolar sebagian pembayaran utang, pembayaran dividen ya, sehingga permintaan dolar itu akan sangat tinggi di tengah kondisi ekspektasi dolar melemah. Jadi orang menahan dolarnya sekarang. Ya, jadi sekarang orang yang punya dolar akan menahan, yang nggak punya dolar akan minta, akan beli, karena dia akan berjaga-jaga. Lebih baik aku beli sekarang daripada nanti terlanjur dolar sudah lebih kuat lagi. Pak Peter, kalau saya sederhanakan begini, kalau misalnya Trump itu hanya menggertak, Greenland tidak jadi diambil, Iran pun tidak jadi, apakah kemudian rupiah bisa dengan cepat menguat? Katakanlah ke 16.500 lagi, sekarang kan 16.900-an, atau memang itu pun belum tentu akan dengan cepat menguat, Pak? Saya perkirakan bisa dengan cepat ya, karena ini balik lagi, yang menggerakkan ini sebenarnya ekspektasi ya menurut saya. Persepsi dan itulah ekspektasi. Yang persepsi dan ekspektasi pelaku ya. Itulah yang menyebabkan kemudian suplai dolar itu menjadi tertahan ya sedikit. Sementara di sisi lain dengan ekspektasi pelemahan itu semakin banyak orang yang meminta dolar. Baik, Pak Joshua sebagai Chief Economist Permata Bank tentunya kan sangat akrab dengan dealing room ya. Yang sekarang sedang terjadi sebetulnya kalau Anda lihat, itu rupiah yang melemah atau memang dolar sedang menguat? Ini awam banyak mengira bahwa itu terjadi bersamaan begitu ya. Salah satu pasti terjadi. Yang Anda lihat yang lebih heavy itu yang mana? Secara umum yang terjadi adalah kalau kita lihat tadi yang disampaikan oleh Pak Peter bahwa dolarnya pun juga sebenarnya menguat terhadap beberapa mata uang utama ya, euro dan juga sterling. Sementara itu tapi agak mix ya, dolarnya melemah terhadap Australian dollar dan juga New Zealand dollar dan juga Swiss franc. Dan ini tadi berkaitan tadi dengan ataupun untuk serangan ataupun dari Amerika terhadap Venezuela dan juga untuk mengakuisisi Greenland sendiri, karena itu memberikan kekhawatiran resentimen baru lagi di pasar keuangan global. Karena di sisi lainnya ada maksud Trump juga di balik Greenland ini adalah dia melemparkan tarif dagang baru terhadap Eropa. Jadi artinya 10 dan 25 itu ya. Ujung-ujungnya sebenarnya apakah Trump beneran mau geopolitiknya ataukah memang sebenarnya ada mau negosiasi lagi sebenarnya di dalam maksudnya Trump untuk mengakuisisi Greenland ini. Akuisisi itu hanya gertakan, yang sebenarnya targetnya adalah tarif. Ya itu masih kemungkinan. Tapi yang terjadi kalau kita lihat sebenarnya ada faktor globalnya, tapi juga kita tidak bisa menampilkan bahwa ada faktor domestiknya. Ya, di mana kalau kita lihat sekalipun memang sampai dengan tanggal 19 Januari kemarin masih terjadi inflows ya, baik itu di stock market ataupun di bonds market. Maksudnya US masuk ya, US dollar masuk ya? Aliran modal asing tetap tercatat masuk, namun kenyataannya kalau kita lihat pelemahan rupiah ini pun juga dipengaruhi juga oleh kenaikan imbal hasil dari surat utang pemerintah Indonesia 10 tahun. Sudah naik 25 basis point, sekarang udah di level 6,3%. Sekalipun di sisi lainnya IHSG meroket terus ya. Betul. Nah, tapi ini menjadi salah satu indikasi bahwa selain tadi ada faktor globalnya, ketidakpastian global, makanya selain dolarnya menguat juga, tapi harga emas juga meningkat ya, safe haven asetnya pun juga meningkat. Karena tidak pasti ya. Betul. Tapi yang perlu kita cermati juga di sini ada kekhawatiran investor, khususnya kalau kita mengikuti beberapa kantor berita asing, menunjukkan bahwa investor asing pun juga concern terkait dengan pelebaran defisit APBN.
Karena kalau kita lihat pada saat pengumuman realisasi sementara APBN kita 2025, tutup tahun lalu pemerintah mengumumkan bahwa APBN defisitnya 2,92% terhadap PDB. Hampir 3%. Hampir 3%. Batas maksimal. Dan bahkan beberapa ekonom asing memperkirakan bahkan akan melebar lagi di atas 3% di tahun ini. Jadi concern itulah yang menyebabkan akan ada peningkatan supply dari SBN ataupun obligasi, sehingga investor asing meminta ataupun risk premiumnya cenderung meningkat, sehingga inilah yang tercermin bahwa rupiahnya melemah dan pada akhirnya ikut mendorong peningkatan dari imbal hasil SBN. Di hari-hari terakhir ini Pak Joshua, kalau misalnya ada informasi dari rekan-rekan di dealing room kantor Anda, lebih banyak transaksi yang memang dibutuhkan, yang memang ada underlying transaction ya, pembelian dolar, atau juga sudah mulai orang-orang berspekulasi, atau yang tadi dikatakan Pak Peter, ada kebutuhan baru bulan April, bulan Mei, tapi karena khawatir akan lebih mahal lagi, kita mulai beli dari sekarang. Itu lebih banyak yang memang real transaction, atau sudah mulai ada yang spekulasi lagi yang Anda dengar? Ya, saya pikir memang untuk hal-hal spekulasi tentunya ini diredam ya oleh Bank Indonesia, karena Bank Indonesia kita yakini terus berada di pasar, intervensi ya? Melakukan triple intervention, baik itu di spotnya, di NDF-nya, dan juga di pasar SBN-nya. Jadi artinya kalaupun memang, dan kalau kita lihat pun juga sekalipun depresiasi rupiah mengalami depresiasi di year-to-date tahun ini, tapi sebenarnya masih ada mata uang Asia yang paling melemah di year-to-date, yakni Korean Won. Ya, pelemahannya 2,5%. Rupiah saat ini pelemahannya sekitar 1,5% sebenarnya. Itu jadi, dibanding awal tahun atau dari mana? Dibandingkan dengan akhir tahun lalu. Akhir tahun lalu. Jadi makanya secara year to date sebenarnya rupiah bukan the weakest currency Asian currency saat ini, tapi masih ada South Korean Won gitu ya. Jadi makanya ini mungkin berkaitan juga dengan konflik dengan di Asia Timur gitu. Tapi pada intinya adalah kita melihat bahwa level rupiah sekalipun memang mendekati level 17.000 ya. Tapi kita jangan melihat semata-mata levelnya saja. Ya, kita perlu mengingat, meskipun memang ini dikatakan level terendah sepanjang masa Indonesia, tapi kita mungkin teringat mungkin ya krisis 1998, kita mengalami 16 ribuan. Tapi kita perlu ingat juga level saat ini 17.000, kita berangkatnya dari mana di akhir tahun lalu? 16.600. Ataupun kita melemahnya tahun ini baru sekitar 260 poin. Artinya tingkat depresiasinya pun juga masih kurang dari 2%. Artinya, dan itu yang sebenarnya akan terus dikelola oleh Bank Indonesia, stabilitasnya ataupun volatilitasnya, bukan menjaga rupiah di level tertentu, tapi yang lebih penting adalah bagi pelaku usaha dan juga bagi pelaku ekonomi adalah bukan levelnya, tapi bagaimana menjaga stabilitasnya agar tetap terjaga. Baik, itu yang selalu dikatakan juga oleh Bank Sentral, pemirsa, bahwa bukan nominal rupiah dolarnya yang paling penting, tapi bagaimana stabilitasnya, tidak fluktuatif. Tapi pertanyaannya bagaimana kemudian kita bisa bersiap, semoga tidak, kalau ternyata ancaman Trump itu dilakukan. Tetap bersama kami, Top Ekonomi segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita masih membicarakan bagaimana pergerakan nilai tukar rupiah, terutama yang disebabkan oleh kondisi geopolitik. Saya ingin ke Bang Rizal lagi. Bang Rizal, kalau Anda lihat yang sekarang dilakukan oleh banyak negara, termasuk Indonesia tentunya, adalah mulai menggalang diplomasi yang lebih intensif untuk mempengaruhi Donald Trump supaya kemudian tidak memperkuat unilateralisme. Anda lihat, Bang Rizal, itu akan efektif atau memang ya percuma saja? Bagaimana Bang? Ya pasti nggak akan percuma kalau diplomasi ya. Kan sejauh masih bisa diomongin, kan lebih bagus daripada perang gitu. Tapi kalau soal, memang sekarang dunia sedang berubah. Geopolitiknya lagi bergeser. Setelah perang dingin barangkali ini tahap yang paling penting nih. Dan apa yang terjadi dengan hubungan Amerika dan Eropa, pilarnya ini sedang goyah gitu oleh tadi yang disebut dengan kemarin oleh soal tarif, tetapi kan udah lewat, sekarang oleh soal Greenland. Tapi yang jelas tidak akan terjadi invasi militer ke Greenland karena 70% bahkan Partai Republikan itu nggak setuju ya. Dan kalau mau invasi nggak ada juga yang bisa diinvasikan, nggak akan ada perlawanan gitu. Jadi bukan invasi yang akan terjadi, tetapi barangkali sebuah bentuk kompromi ya. Ada barangkali Donald Trump cuma posturing ya, dia pengen memastikan bahwa NATO countries itu memang membayar
biaya pertahanan masing-masing itu 5% dari GDP supaya bisa meningkatkan persenjataan mereka dalam berhadapan dengan potensi ancaman seperti Rusia dan Cina gitu kan kira-kira. Tetapi ya kita lihat kalau soal Iran ya nggak ada lah, itu dari awal juga nggak pernah kan, bahwa kemarin disangkanya akan ada pertolongan kepada kaum demonstran yang sudah tidak ingin melanjutkan lagi kekuasaan teokrasi di Iran. Itu saya kira itu kan tidak memungkinkan. Jadi bukan lagi gaya Irak invasi pendudukan, itu sudah in the past. Jadi kita lihat yang di Davos ini yang paling penting selain Greenland juga bagaimana inisiatif Trump dalam soal Board of Peace. Ini kan yang penting tuh yang akan jadi krusial, apakah akan ada lembaga baru yang dibuat untuk keamanan Bang Rizal, ada yang mengatakan bahwa sebetulnya yang diincar Trump itu sebenarnya adalah China atau Tiongkok, karena baik Venezuela, kemudian juga Greenland, Iran pun itu kan banyak menyuplai minyak, terutama ya dua negara awal dan akhir kepada Tiongkok. Anda melihat itu juga atau seperti apa, Bang? Ya kalau Cina ya pastilah, ini kan ada rivalitas kan sekarang, adik kuasanya bukan lagi Rusia tetapi Cina sebagai pesaing Amerika. Jadi saya kira kalau dimensi itu masih selalu ada. Tapi kan kepentingannya bukan semata-mata minyak saya kira. Kalau cuma suplai minyak Venezuela dengan gampang Cina mencari penggantinya. Dan juga Amerika tidak butuh minyak dari Iran. Amerika produksinya 13 juta barrel per day. Jadi dia sudah sufficient soal energinya ya dalam soal itu. Jadi bahwa angle Cina, Rusia, teater Arktik itu, Greenland itu memang geopolitiknya penting karena menyangkut security di pintu masuk, orang bilang High North. Jadi ini Western Hemisphere di mana Amerika benar apa salah, tapi dia berpikir bahwa Greenland ini di masa mendatang, terutama dengan semakin pemanasan bumi, jalurnya mulai kebuka gitu, dia menjadi lebih penting dari sebelumnya gitu, sehingga agak sedikit ngotot kelihatan Trumpnya. Tapi we'll see, rasanya sih akan ada kompromi yang cukup konstruktif, karena kalau decoupling terjadi antara Amerika dan Eropa dalam soal security, maka totally we are facing a different world, dunia yang baru yang pasti punya dampak ekonomi yang sangat penting. Bagaimana terjadinya we'll see. Belum ada yang bisa meramalkan sampai sekarang. The market pun juga masih bingung tuh. Saya baca di Wall Street Journal, semua pelaku-pelaku besar di pasar itu masih melihat what is really happening. Mereka menunggu Davos tuh 1-2 hari ini. Bang Rizal, beberapa hari yang lalu di media sosial X, Presiden SBY, mantan Presiden SBY itu sampai menuliskan tweetnya, dan beliau khawatir dengan ancaman Perang Dunia Ketiga. Itu dituliskan panjang lebar ya penjelasannya, cukup rasional. Kalau Anda melihat ada kemungkinan Perang Dunia Ketiga tidak itu, atau bagaimana Bang Rizal? Ya, ini yang terjadi the second Cold War, bukan Perang Dunia Ketiga lah kalau kita mau lihat yang the immediate ya. Tetapi kalau Perang Dunia Ketiga aja kapan? Who knows. Tetapi kan selama ini tidak terjadi karena ada deterrence, masing-masing superpowernya punya nuklir. Jadi kalau Perang Dunia Ketiga hancur semua. Kalau Perang Dunia Kedua kan korbannya 50 juta. Perang Dunia Pertama 10 juta, jadi 5 kali lipat. Kalau Perang Dunia Ketiga 5 kali 50 juta kan 250 juta orang mati. Apa mungkin kita ke sana? Itu kan sulit dipercaya gitu. Semoga tidak ya, semoga tidak. Makasih Bang Rizal. Mas Tama, kalau di dalam negeri Menteri Keuangan Purbaya mengatakan bahwa rupiah ini memang sedang melemah tapi akan segera menguat karena ada inflow. Tadi Pak Peter, Pak Joshua sudah mengatakan ada dana asing yang masuk ke pasar modal. IHSG itu sebagian disumbangkan oleh masuknya dolar dari luar. Makanya kita melihat fenomena yang anomali juga, rupiah kena ke level terendah sepanjang umur Republik, tapi indeks harga saham gabungan kena ke level tertinggi sepanjang ada bursanya juga. Pemerintah melihat bahwa memang rupiah ini seperti yang diprediksi Menteri Keuangan tidak lama lagi akan kembali menguat, atau seperti apa prediksinya?
Ya, jadi kalau tadi yang kami sampaikan ya, kalau kami melihat ini emang ada pola siklikal, ada pola siklus yang emang sebenarnya Awal di tahun itu ya? awal tahun gitu ya. Ya meskipun tadi ya mungkin salah satu juga bisa kita harus jaga ekspektasi masyarakat bahwa sebenarnya ini akan kembali lagi sesuai dengan yang diinginkan target oleh pemerintah. Tapi emang tadi saya setuju apa yang disampaikan Pak Peter maupun Pak Joshua ya bahwa masyarakat juga jangan melihat ini seperti bahwa ini titik terendah gitu ya. Kan kalau kita mau bandingkan, saya setuju tadi, kita bandingkan waktu krisis 98 itu kan emang naiknya moneter ya? Itu terdepresiasi itu sangat tinggi sekali ya. Melemahnya sangat cepat. Melemahnya sangat cepat sekali, sangat banyak, terus juga baliknya juga sangat fluktuatifnya sangat tinggi sekali. Kalau sekarang kan emang tetap terjaga stabil di posisi itu. Oke. Jadi itu juga harapannya juga masyarakat tidak melihat ini bahwa suatu hal yang level terendah atau apapun itu ya, ini emang terjaga dan wajar saja dengan kondisi saat ini yang adanya ketidakpastian global gitu ya. Dan ada angka atau level yang diwaspadai oleh pemerintah tidak? Jangan sampai tersentuh tuh harga itu. Kalau terkait hal tersebut sih mungkin lebih tepatnya di Kementerian Keuangan ya, kalau misalkan kita mau lihat, ataupun di BI mungkin ya. Oke. Angka psikologis yang mungkin Yeah. itu jadi acuan. Yeah. Tapi sih kalau yang mau saya sampaikan bahwa sebenarnya pemerintah juga pasti akan menjaga pemerintah dan juga bersama Bank Sentral juga pasti akan menjaga level nilai tukar kita. Yeah. Karena pun kalau dari sisi pemerintah itu akan berpengaruh terhadap APBN, Yeah. terus juga nanti akan pengaruh juga terhadap ketika kita kan posisinya tadi ya impor minyak, jadi akan ngaruh juga ke besar impor. Baik. Meskipun jangan dilupakan juga Mas, dengan adanya depresiasi yang tadi terjaga ya, itu sebenarnya juga produk-produk kita yang kita ekspor sekarang relatif lebih murah. Jadi jangan lupakan itu juga yang sebenarnya kita lihat itu ada peluang juga kok di situ. Karena ada Pak Joshua dan saya lihat dari tadi sedang melihat catatannya. Sebetulnya pertanyaannya Pak Joshua, kan kalau di pasar ada komoditas, biasanya di saham sih, itu ada harga fundamental, ada harga teknikal. Teknikal biasanya melihat sejarah harga menggunakan chart-chart statistik, ketemulah. Tapi fundamental itu biasanya akan melihat makroekonomi di suatu negara. Kalau di kalangan chief economist bank ya, Anda bergaul di situ, sebetulnya fair value, nilai wajar dari rupiah terhadap dolar, apakah di sekarang atau saat ini di mendekati 17.000 itu rupiah memang sudah terlalu lemah dibandingkan harga wajarnya atau malah terlalu kuat? Bagaimana? Kalau saya ngelihatnya ini lebih karena faktor sentimen ya. Karena tadi faktor sentimen global, eksternal, geopolitik, dan juga tadi masih ada sentimen terkait dengan ketidakpastian terkait dengan defisit APBN. Yang ini harus diklarifikasi ataupun kita masih menunggu juga bagaimana jalannya paripurna nantinya. Karena Undang-Undang Keuangan Negara masuk dalam prolegnas prioritas tahun ini, ya, dan sehingga itu pastinya akan menjadi pertanyaan besar bagi investor asing khususnya. Yang berikutnya adalah kalau kita bicara fundamentalnya, external balance kita, keseimbangan eksternal kita, ini masih dalam posisi yang bagus, shape-nya yang bagus ya. Artinya kalau kita bicara current account kita, transaksi berjalan kita, defisitnya tahun ini pun juga diperkirakan masih akan berada di bawah 1%. Ya. Neraca perdagangan kita surplusnya dari sejak Mei 2020 sampai dengan November tahun lalu itu tetap surplus berturut-turut. Jadi sebenarnya in terms of fundamental dan juga cadef kita di akhir tahun lalu itu mencatatkan 156 billion US dollar. Artinya kecukupan cadef kita itu di atas ambang batas yang dipersyaratkan oleh internasional gitu untuk ya. Impor itu ya. Untuk pembayaran impor dan juga pembayaran utang luar negeri pemerintah. Jadi artinya kalau kita bicara dalam hal ini fundamentalnya sebenarnya kami melihatnya justru malah dan kalau kita bicara bagaimana ekspektasi pasar terkait dengan arah suku bunga globalnya, masih terdapat ruang penurunan suku bunga di US, sekalipun memang lebih terbatas dibandingkan tahun lalu. Jadi artinya kami tetap melihat secara fundamental level saat ini bukan mencerminkan level fundamental dari rupiah. Jadi mestinya rupiah kecenderungannya bisa menguat lagi di semester kedua tahun ini, karena kami tetap melihat bahwa kalau kita melihat ekspektasi pasar,
suku bunga Amerika itu berpeluang turun di semester kedua ya. Jadi artinya Bank Indonesia pun juga memiliki ruang untuk penurunan suku bunga di semester kedua tahun ini, sehingga ini tetap masih akan memberikan dampak positif pada aliran modal asing masuk di semester kedua, sehingga rupiah kita mestinya akan bisa menguat meskipun relatif lebih terbatas ya dibanding ruangnya, karena pelemahannya ataupun di akhir tahun lalu pun juga kita masih bergerak di level 16.500 16.600. Pertanyaan besarnya bahwa Bapak dan pemirsa adalah kondisi ekonomi Indonesia masih sehat, tapi kenapa saat ini kita menjelang atau melihat rupiah sekitar 17.000? Pemirsa tetap bersama kami, Top Ekonomi segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita ada di bagian akhir diskusi kita malam ini. Pak Peter, kalau melihat semua fundamental ekonomi sebetulnya baik-baik saja, apakah memang murni pelemahan rupiah atau penguatan dolar saat ini itu lebih karena persepsi saja, karena kekhawatiran melihat ketegangan geopolitik dunia, atau apa Pak Peter? Ya, persepsi, ekspektasi itu kan dibentuk oleh banyak faktor ya. Yang melihat faktor eksternal, kondisi geopolitik, ketegangan Trump, ya, inaction itu, ya, dan kemudian juga di dalam negeri juga banyak hal ya, seperti disampaikan oleh Mas Joshua juga tadi, ada ancaman pelebaran defisit yang kemudian menyebabkan ada dorongan untuk keterdesakan dari pemerintah untuk memenuhi APBN. Hal-hal yang seperti itu kan tentu akan membentuk ekspektasi bahwasanya rupiah ini akan dalam tekanan. Ya. Dan di tengah kondisi ekspektasi seperti itu, persepsi seperti itu, ada kebutuhan siklus di mana biasanya pada bulan Maret, April, Mei itu akan kebutuhan akan dolar akan meningkat. Hal inilah yang bersama-sama yang mendorong rupiah itu melemah. Ya. Tapi saya sependapat tadi bahwasanya ini yang harus dikomunikasikan, bahwasanya pelemahan rupiah itu masih di dalam range yang sebenarnya masih terjaga. Ya, memang secara angka, secara level rupiah itu melemah sampai mendekati 17.000. Sudah melipir, udah sangat dekat dengan 17.000. Tetapi kalau kita lihat dari besarnya pelemahan, ini belum besar sebenarnya, ya belum, apalagi kalau dibandingkan masa krisis dulu. Ya. Karena kalau masa krisis dulu memang benar angkanya sama di kisaran 17.000. Tapi dari mana awalnya? Dari 2.500. Kasih gambar lengkapnya begitu ya? Gambar lengkapnya kan adalah kita lihatnya dari 2.500 menjadi 17.000. Kalau yang ini 16.500 menjadi 16.900. Hampir 17.000. Hampir 17.000. Jadi kalau dilihat dari cerita di balik itu, sebenarnya kita nggak perlu terlalu khawatir. Bahwasanya ini sudah mendekati kondisi yang dulu. Dan oleh karena itu juga sebenarnya peluang untuk dia kembali ke di kisaran 16.500 itu sangat terbuka lebar. Cuman saya memang melihat tidak akan segera. Baik. Bang Rizal, kalau Anda kan di Freedom Institute juga sering memberi nasihat ke kantor Menko Perekonomian. Bang Rizal, bagaimana atau apa yang harus segera dilakukan oleh kantor Menko ya? Ngobrol-ngobrol lah. Apakah kantor Menko Perekonomian sudah aware dan sudah bersiap dengan apapun skenario yang terjadi geopolitik dan dampaknya ke rupiah, atau seperti apa Bang Rizal? Saya kira semua kelengkapan pemerintah yang ada ya, baik Kemenko Perekonomian, Kementerian Keuangan, BI, saya kira membaca dengan seksama perkembangan baik domestik maupun internasional. Nah, dalam hubungan dengan internasional kan memang Pak Airlangga sudah di ujung penyelesaian tarif kan dengan Amerika yang formal ya. Semua substance sudah disepakati dan barangkali akan diteken oleh Pak Trump dan Pak Prabowo dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi untuk memberikan kepastian. Karena kan selama belum ada dokumen yang diteken kan masih semuanya temporer. Jadi kalau sudah lebih banyak kepastian akan lebih bagus lagi. Di luar masalah geopolitik dan gejolak Trump atau gejolak dengan Iran atau Cina atau Rusia itu kan memang very unpredictable saat ini, karena memang
zamannya lagi berubah, Kalau Anda lihat yang dilakukan oleh pemerintah sejauh ini, Bang Rizal, sudah cukup atau memang ada hal-hal yang mungkin seperti komunikasi atau penjelasan kepada masyarakat yang harusnya lebih ditambah lagi? Mungkin komunikasi ya, karena tadi kan Pak Joshua, teman-teman yang lain mengatakan bahwa secara pergerakan nilai rupiah sekarang kan masih oke lah. Karena kan yang penting bukan angka absolut nominalnya, tetapi berapa range rentangan pergerakan. Dan dari segi itu kan sebenarnya oke. Memang faktor psikologi penting banget karena 16.980 dengan 17.000 itu kan itu psikologi gitu loh. Secara nilai kan it doesn't really matter gitu. Tetapi ya karena dia psikologi dan persepsi, barangkali salah satu solusinya adalah komunikasi yang lebih baik, lebih seksama gitu. Itu yang paling perlu diperhatikan, barangkali rentang defisit itu yang paling salah satu yang paling perlu dijelaskan dan diatasi ya, karena ini kan bukan cuma berita Indonesia tapi juga berita di berbagai lembaga ekonomi dunia yang melihat bagaimana Indonesia mengatasi persoalan itu. Kalau ada Bang Rizal pejabat yang dengan yakin mengatakan bahwa rupiah akan segera menguat, itu cukup bijak untuk disampaikan untuk dalam tanda petik melawan persepsi ketakutan pasar, atau seperti apa Anda lihat, Bang Rizal? Saya kira ya kan menjelaskan dengan data, dengan sejarah tadi, tren, bandingin dulu dan sekarang, itu kan memang tidak bisa meramal bahwa akan segera. Pak Joshua tadi kan bagus, kalau menguat kan tidak akan besok pagi terus 16.500 gitu loh. Jadi menjelaskannya juga harus konservatif, harus prudent. Kan ekonom itu harus prudent, apalagi kalau di lembaga-lembaga pemerintahan. Jadi saya kira karena persoalannya persepsi, persoalannya psikologi, barangkali terapinya lebih kepada persuasi ya. Daya jelas yang bagus tentang fakta, sejarah, tren, dan teorinya. Itu saya kira yang paling penting. Kita harap apa yang kita bicarakan ini, Bang Rizal, juga bisa menyumbangkan bagi kejelasan bagi masyarakat, bagi para pelaku pasar terkait apa yang terjadi dengan rupiah. Bang Rizal, terima kasih sudah memberikan waktu Anda dan bergabung bersama kami. Selamat malam, Bang Rizal. Dan saya berterima kasih kepada Pak Joshua, Pak Peter, dan Mas Tama. Dan pemirsa, demikianlah akhir dari Top Ekonomi untuk malam ini. Atas nama teman-teman yang bertugas, saya Leonard Samosir mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat malam, sampai bertemu lagi Selasa pekan depan. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.